Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri bernama Rizky Triwayuni dengan NIM 20330727. Adapun teman-teman saya yang dengan nama Winda Eka Putri Lestari dengan NIM 20330729, Suci Eliati 20330730, Cynthia Oktaviani dengan NIM 20330731, Yuni Mukti Wibowo dengan NIM 20330732. Adapun kami di sini akan menjelaskan beberapa alat-alat yang akan digunakan pada saat praktikum. Yang pertama yaitu jasa laboratorium untuk melindungi diri dari percikan zat kimia. Cara kerjanya dipakai jasa laboratorium, kemudian dikancingkan satu persatu dan bagian tangan jangan dilipat untuk menghindari terkenanya percikan zat kimia. Yang kedua yaitu masker, berfungsi untuk melindungi bagian hidung dan mulut. Cara kerjanya dipakai masker bagian hidung dan mulut agar terhindar dari bahan yang berbahaya. Selanjutnya yaitu shower cap untuk melindungi bagian kepala. Cara kerjanya dimasukkan kepala ke dalam shower cap. Selanjutnya itu ada handscoon, berfungsi untuk melindungi bagian tangan agar tidak terkena zat kimia yang berbahaya. Cara kerja dimasukkan bagian tangan ke dalam handscoon. Selanjutnya, terdapat piknometer. Fungsinya untuk mengukur nilai massa jenis atau densitas dari bahan. Cara kerjanya, cairan dimasukkan ke dalam alat lalu ditimbang. Selanjutnya, terdapat temperatur. Fungsinya untuk mengukur suhu. Cara kerjanya yaitu alat ditempelkan atau diletakkan ke bahan yang ingin diukur suhu. Selanjutnya terdapat beker gelas, fungsinya untuk menampung dan mencampur cairan pelarut. Cara kerjanya yaitu dimasukkan bahan ke dalam beker gelas. Selanjutnya terdapat batang pengaduk, fungsinya untuk mengaduk atau mereaksikan dua atau lebih zat dengan metode pengadukan. Cara kerjanya yaitu digerakkan batang pengaduk memutar searah jarum jam sampai bahan tercampur. Selanjutnya terdapat stalagnometer, fungsinya untuk mengukur tegangan permukaan. Cara kerjanya yaitu sampel diambil dan dilakukan pengamatan dengan menghitung tegangan permukaan. Selanjutnya terdapat viskometer Oswald, fungsinya untuk menghitung viskositas larutan. Cara kerjanya yaitu mencari tahu waktu yang diperlukan cairan untuk melewati dua tanda yang ada. Selanjutnya ada viskometer Brookfield, fungsinya untuk mendapatkan instrumen yang canggih untuk secara rutin dapat menemukan viskositas absolut cairan di dalam volume kecil. Cara kerja dipakai pada kon dan plate, ukuran sampel, melakukan kalibrasi pada viskometer untuk memastikan akurasi dari pengukuran kekentalan. Selanjutnya ada polarimeter, fungsinya untuk mengukur sudut rotasi. Cara kerja, sinar yang datang dari sumber cahaya akan dilewatkan melalui prima terpolarisasi, kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan. Ada water bath, fungsinya untuk meleburkan bahan menginkubasi pada analisis mikrobiologi. Cara kerjanya, diisi water bath menggunakan aquades dengan volume minimal menutupi, hubungkan dengan arus listrik, lalu tekan tombol untuk alat selanjutnya yaitu gelas ukur, fungsinya untuk mengukur volume cairan. Cara kerjanya dimasukkan bahan ke dalam gelas ukur lalu ditara skalanya. Selanjutnya namanya tabung reaksi dengan fungsinya untuk mendidihkan cairan. Cara kerjanya dipegang tabung reaksi menggunakan penjepit tabung reaksi kemudian dibakar langsung di atas api.
Selanjutnya ada penggaris, berfungsi untuk membuat tabel. Cara kerjanya buat garis-garis sehingga terbentuk tabel. Lalu ada stopwatch dengan fungsinya untuk menentukan waktu satuan detik per menit, dan cara kerjanya stopwatch dihidupkan saat dimulai dan dimatikan sesudah selesai digunakan. Lalu ada prosedur. Pertama yaitu ambil bahan uji yang akan digunakan. Lalu yang kedua timbang piknometer. Yang ketiga masukkan cairan atau bahan uji ke dalam piknometer. Lalu yang keempat catat temperatur lingkungan. Yang kelima timbang kembali piknometer yang berisi bahan uji. Lalu yang terakhir hitung bobot jenisnya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk perhitungan bobot jenis, rumusnya yaitu bobot jenis bahan uji sama dengan massa bahan uji per volume pikno sama dengan satuannya gram per mili. Selanjutnya ada hasil perhitungan bobot jenis. Diketahui massa piknometer kosong sama dengan 15,5 gram, massa piknometer ditambah bahan uji sama dengan 25,7 gram, volume piknometer sama dengan 10 mili, yang ditanya bobot jenis bahan uji. Dijawab, massa bahan uji sama dengan massa piknometer ditambah bahan uji dikurang massa piknometer kosong sama dengan 25,7 gram dikurang 15,5 gram sama dengan 10,2 gram. Untuk bobot jenis bahan uji sama dengan massa bahan uji per volume pikno sama dengan 10,2 per 10 sama dengan 1,02 gram per mili. Untuk pembahasan bahwa minyak kelapa atau oleum kokos, yang pertama, pada hasil perhitungan bobot jenis pada saat praktikum dengan menggunakan metode piknometer didapat hasil 1,02 gram. Hal tersebut bahwa bobot jenis suatu zat adalah perbandingan bobot zat terhadap air volume dengan yang ditimbang pada udara. Biasanya pada udara dengan suhu 25 derajat Celcius. Yang kedua, perhitungan berat jenis terutama menyangkut zat padat dengan cair. Digunakan sebagai standar karena mudah didapat dan mudah dimurnikan. Dan akan mempermudah memformulasikan obat karena dengan mengetahui bobot jenis maka dapat menentukan apakah suatu zat dapat bercampur dengan zat lainnya. Kerugian dalam pengamatan bobot jenis yaitu berkaitan dengan ketelitian penimbangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.